Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar IPM Jaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan MPLS ini dengan baik. Walaupun kegiatan MPLS ini tidak bisa langsung bertatap muka, tidak bisa langsung bertemu, tetapi insya Allah ilmu serta apa yang disampaikan oleh pemateri bisa diterima oleh teman-teman semua. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh siswa-siswi baru SMK Muhammadiyah 2 Cibiru Kota Bandung. Perkenalkan, nama saya Winda Septian Rahmah. Di sini saya akan memperkenalkan kalian dengan salah satu organisasi yang ada di sekolah Muhammadiyah ini. Ya, apa itu nama organisasinya? Nama organisasi di sekolah Muhammadiyah ini adalah IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Loh, kok IPM? Biasanya nama organisasi itu OSIS. Ya, berbeda dengan sekolah-sekolah yang lainnya, nama organisasi atau organisasi di sekolah Muhammadiyah ini bernama IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Pasti penasaran kan? Kalau misalkan penasaran, yuk kita ikut slide selanjutnya. Ta'aruf dengan IPM. Apabila kita tak kenal, maka ta'aruf. Sekarang kita ada di sesi akan berkenalan dengan yang namanya IPM. Apa itu IPM? Nah, pasti penasaran kan? Sebelumnya saya akan menampilkan kegiatan-kegiatan IPM terlebih dahulu. Nah, itu adalah sedikit dari dokumentasi-dokumentasi kegiatan IPM yang mungkin akan membuat teman-teman lebih penasaran, apa sih ini IPM? Apa sih IPM itu? Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai IPM. Loh, kok lambangnya OSIS? Ini organisasi yang pernah saya tekuni nih di SMP. Nah, ya benar teman-teman. Mungkin teman-teman yang bersekolahnya asalnya negeri, sekolah bukan Muhammadiyah, pasti organisasi intranya adalah OSIS. Namun berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain, di sekolah Muhammadiyah, organisasi intranya hanya ada IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi, apabila kalian bersekolah di sini, di SMK Muhammadiyah atau di sekolah-sekolah Muhammadiyah, tidak akan bertemu dengan lambang-lambang ini, tetapi akan bertemu dengan lambang IPM. Apa itu IPM? IPM adalah, sekarang kita lanjut ke penjelasan. Yang pertama adalah organisasi otonom Muhammadiyah. Yang namanya organisasi berarti adanya sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Otonom, ini otonom ini adalah IPM mempunyai aturan sendiri, mempunyai tata kelola sendiri, namun tetap pegang teguh pada Muhammadiyah karena memang IPM ini adalah salah satu keluarga dari Muhammadiyah. Ya, lanjut. Gerakan Islam, bergerak di Islam. Lalu yang ketiga, tujuannya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar. Dakwah mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan kepada kemungkaran di kalangan pelajar. Yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, bisa dijelaskan, bisa diulangi bahwa IPM adalah organisasi yang berada di Muhammadiyah yang mempunyai gerakan Islam dan mempunyai tujuan untuk dakwah, mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran di kalangan pelajar, dan pastinya berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjut, sejarah singkat. Sama seperti organisasi yang lainnya, bahwa IPM pun mempunyai sejarah. IPM didirikan pada tanggal 18 Juli 1961 dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta. Jadi lahirnya tanggal 18 Juli di Surakarta. Lanjut.
berubah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, mengapa di sini berubah? Teman-teman, pada saat itu pemerintah hanya mengizinkan OSIS sebagai satu-satunya organisasi yang ada di sekolah. Jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah berganti namanya menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah karena yang namanya remaja tidak hanya pelajar tetapi yang tidak bersekolah pun masih dalam remaja, ya. Jadi namanya berganti menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, namun tanggal 28 Oktober 2008 kembali lagi menjadi IPM. Pada tanggal 28 Oktober 2008 karena memang pada saat itu pemuda-pemuda Muhammadiyah atau keluarga Muhammadiyah itu menganggap bahwa apabila remaja itu semuanya bisa ikut, tapi kita lebih ke pelajarnya, lebih fokus ke pelajarnya. Jadi seperti itu sejarah singkat IPM didirikan, lalu berubah namanya dan kembali lagi menjadi IPM. Tujuan berdirinya IPM, apa sih tujuan berdirinya IPM? Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, selanjutnya ada susunan pimpinan. Berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain yang bukan bergerak di Muhammadiyah, di IPM ada susunan pimpinannya. Yang namanya susunan berarti ada dari atas ke bawah, ada dari bawah ke atas. Nah, bagaimana susunan pimpinan? Yang pertama ada pimpinan pusat. Pimpinan pusat adalah pimpinan tertinggi yang ada di Indonesia. Kalau misalkan pimpinan pusat berarti pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Indonesia. Ya. Lalu yang kedua pimpinan daerah. Pimpinan daerah itu cakupannya Kota Bandung atau kota. Kalau misalkan kita berada di Kota Bandung berarti pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Bandung. Lalu di bawahnya ada pimpinan wilayah. Nah, pimpinan wilayah ini cakupannya ada di Jawa Barat atau ada di provinsi. Kalau misalkan kita berada di Jawa Barat berarti pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Barat. Lalu pimpinan cabang itu cakupannya kecamatan. Contoh kalau misalkan kita di Kecamatan Cibiru berarti pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Cibiru. Dan yang terakhir ada pimpinan ranting. Pimpinan ranting ini kita di sekolah. Ya, berarti kalau misalkan sekolahnya di SMK Muhammadiyah, pimpinan rantingnya pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah 2 Cibiru Kota Bandung. Gitu. Jadi di IPM ini istimewa, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah beres di ranting, jabatannya sudah selesai di ranting, teman-teman bisa naik ke atas ke pimpinan cabang. Setelah pimpinan cabang habis, kalian bisa naik ke pimpinan wilayah, ke pimpinan daerah, dan ke pimpinan pusat, pimpinan tertinggi. Kalau misalkan di negara, kita berada di negara Indonesia, berarti pimpinan pusat Indonesia. Paham ya teman-teman? Nah, selanjutnya kita lanjut ke bidang-bidang IPM. Sama dengan organisasi-organisasi yang lain, IPM pun mempunyai bidang-bidang. Ya, bidang-bidangnya diantaranya bidang organisasi, lalu bidang kaderisasi, bidang kajian dakwah Islam, bidang pengkajian ilmu pengetahuan, bidang apresiasi seni budaya dan olahraga, bidang keilmuwatian, bidang kewirausahaan, bidang advokasi. Ya, nah ini adalah bidang-bidang di IPM. Kegiatan-kegiatannya pasti akan sesuai dengan bidang-bidangnya. Contoh, apabila bidang kajian dakwah Islam. Kalau bidang kajian dakwah Islam pasti kegiatannya keislaman. Contoh, pesantren Ramadan. Lalu sebentar lagi kita akan mengadakan kegiatan kurban. Nah, ini bidang kajian dakwah Islam ini akan menjadi penanggung jawabnya dalam kegiatan kurban. Lalu bidang apresiasi seni budaya dan olahraga. Nah, teman-teman di sini pasti senang ya olahraga, apalagi laki-laki. Contohnya pengen nih ngadain kegiatan futsal. Nah, nanti tinggal koordinasi dengan ketua bidang apresiasi seni budaya dan olahraga. Yang lainnya pun sama. Jadi, kenapa ada bidang-bidang? Agar terorganisir kegiatan-kegiatannya. Siapa yang bertanggung jawab? Yaitu yang mempunyai tanggung jawab di bidangnya. Kajian dakwah Islam berarti bertanggung jawab dengan kegiatan kajian dakwah Islam, tetapi tetap apabila melaksanakan kegiatan semuanya ikut. Semua kepengurusan ikut dalam kegiatan. Nah, lambang IPM. Nah, ini ya teman-teman. Ini adalah lambang IPM. Ingat-ingat lambang IPM. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, tapi di sini ada makna-maknanya, ya.
Yang pertama, bentuknya. Segi 5 perisai runcing di bawah merupakan deformasi bentuk pena. Kenapa bentuk pena? Karena kita adalah seorang pelajar, yang mana pelajar pasti senjatanya adalah pena. Ya, maka dari itu bentuknya segi 5 perisai menyerupai pena. Ya, lalu dari warna. Nah, di sini ada warna kuning. Warna kuning itu berarti keagungan dan ketuhanan. Warna putih itu suci, warna merah itu keberanian, hitam berarti keabadian, dan hijau menunjukkan ilmu yang didapatkan dapat mempertebal ilmu iman, ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, itu lambang IPM. Lalu di sini ada gambar. Gambar matahari yang berwarna kuning menunjukkan bahwa IPM adalah keluarga besar Muhammadiyah, ya. Teman-teman sudah tahu ya di sini bahwa lambang Muhammadiyah itu adalah matahari. Nah, kenapa di sini ada matahari? Karena menunjukkan bahwa IPM ini adalah keluarga besar Muhammadiyah. Nah, selanjutnya di tengah bulatan matahari terdapat gambar buku, berarti pengetahuan, atau bisa juga berarti Al-Quran yang suci dan putih. Nah, jadi seorang pelajar pasti mempunyai senjata, yaitu senjatanya pena dan buku. Nah, di sini bisa diartikan sebagai buku, ilmu pengetahuan, ataupun Al-Quran, ya, Al-Quran yang suci. Nah, selanjutnya, di bawah bulatan matahari terdapat tulisan ayat Al-Quran, surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi, Nun wal qalami wa ma yasturun, yang artinya nun demi pena dan apa yang dituliskannya. Itu adalah semboyan IPM. Ya, maka dari itu di sini ada tulisan Arab Nun wal qalami wa ma yasturun. Ini biasa dipakai apabila kita menyampaikan salam. Ya, salam, setelah salam pasti di belakangnya diikuti dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Itu adalah semboyan IPM. Lanjut, tulisan Al-Quran tersebut ditulis dengan menggunakan huruf Arab, warna hitam, dan merupakan semboyan IPM. Huruf IPM berwarna merah dengan kontur hitam, merah berarti berani, serta aktif menyampaikan dakwah Islam karena IPM mengemban tugas sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammad. Nah, di sini ada janji IPM, ada 6 poin janji IPM. Teman-teman bisa ikuti janji IPM yang akan disampaikan oleh teman kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji: 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Nah, di sini ada Mars IPM yang judulnya IPM Berjaya, ciptaan M. Izul Muslimin. Ya, semuanya teman-teman bisa mendengarkan agar teman-teman tahu bagaimana sih lagunya IPM itu. Nah, ini ya lagunya IPM. Bersatu berpadu menjalin ukhuwah di dalam ikatan remaja Muhammadiyah, terampil berilmu berakhlak mulia, pelopor dan pelangsung penyempurna amanah, berjuang dengan sekuat tenaga, tegakkan Islam yang utama, menjadi kader yang siap sedia untuk umat dan bangsa. Berdiri tegaklah, tampillah di muka, ikrarkan bersama IPM berjaya. Nah, selanjutnya ada budaya 3T. Apa itu budaya 3T? Jadi teman-teman di IPM itu mempunyai budaya. Yang namanya budaya itu
kebiasaan atau yang sudah melekat di IPM gitu ya. Nah, 3T. 3T itu apa saja? Yang pertama ada tertib beribadah, yang kedua tertib belajar, dan yang ketiga tertib organisasi. Jadi lengkap di IPM itu. Ibadahnya harus tertib, belajarnya harus tertib, dan yang terakhir tertib di organisasinya. Organisasinya apa? Organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi anak-anak IPM itu harus rajin ibadahnya, belajarnya juga harus pintar, dan yang ketiga organisasinya juga harus jalan. Itu jangan sampai organisasinya jalan terus tapi belajarnya turun, ibadahnya turun. Nah, jangan seperti itu karena di IPM itu punya 3T yang mana tertib ibadah, tertib belajar, dan tertib organisasi harus seimbang. Ya, jadi itu adalah budaya IPM yang harus dimiliki oleh seorang pelajar Muhammadiyah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semua materi sudah saya sampaikan, sudah saya perkenalkan mengenai Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Semoga kalian semua kenal, kalian paham apa yang saya sampaikan. Tetapi bukan hanya paham, bukan hanya kenal, tapi kalian menjadi bagian dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini. Ingat, tetap semangat, semangat belajar, semangat berorganisasi, dan semangat beribadah. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami wa maisturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPM Jaya.